Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara A semester 6. Dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub Siasa yaitu Bapak Haji Zainul Alim, LC/MA. Saya akan membacakan teks qiraah dari pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubil ikhtiyaril asli. Faidha ijtama'a ahlul aqdi wal hali wal ikhtiyari tasaffahu ahwalul ahlil imamah wal wujudati fihim syurutuha. Faqaddamu lil bai'ati minhum aktsaruhum fadlan wa akmalahum syurutun. Wa man yusri'un nasu ila ta'atih wala yatawaffaquna an bai'atihi fa idza ta'ayyana lahum min bainil jama'ati man addahum li ijtihadu illal ikhtiyarihi uruduha alaih fa in ajaba ilaiha baya'uhu alaiha wa an aqladat bi bay'atihim lahu lil imamah falazima kaffatal ummati dukhulu fil bay'atihi wal inqiyadu li ta'atih wa inim tana'a minal imamati walam yujib ilaiha lam yukhbar alaih di annaha aqdu muradatin wa ikhtiyarin la yadkhuluhu akrotan wala ikhbarun wa udila anhu ila man siwahu min mustahaqiyaha falau takafa'a fi syurutil imamatis nani qaddimalaha ikhtiyaron asnuhuma wa illam takun ziyadatu sinni ma'a kamalil bulughil syarbon fa im bay'u asgharuhuma sinna jaza walau kana ahaduhuma a'lama wal akharu asja'u ru'ayya fil ikhtiyari bayujibuhu hukmu waqtin wa in kanat hajjatu ilal fadli saja'ati ad'a li insyari thughuri wa dhuhuril bughati kana asja'ul ahaqun wa in kanatil hajjatu ilal fadlil ilmi ad'a li sukunid dahma'i wa dhuhuri ahlil bid'ah kana alamul ahaq fa inna waqafal ikhtiyaru ala wahidin aminis naini fatanazza'aha faqad qala ba'dul fuqaha fa in waqafa li ikhtiyaru ala wahidin minis naini fatanazza'aha faqad qala ba'dul fuqaha inna tanazzu'a fiha la yakunu qadha mani'an. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang wajibnya memilih pemimpin yang baik, yaitu apabila ada ahlul aqdi wal hali berkumpul untuk memilih pemimpin, hendaknya mereka menelaah atau mempelajari keadaan atau profil dari calon-calon pemimpin yang memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya mereka mengajukan pemimpin untuk dibaiat di antara mereka yang lebih banyak memiliki keutamaan dan lebih sempurna syarat-syaratnya. Untuk para manusia lebih cepat untuk mentaatinya. Tidak ada yang menolak untuk membaiatnya. Apabila ada orang yang ahli berijtihad
di antara para jamaahnya itu menetapkan untuk dipilih. Maka ahlul aqdi wahali menawarkan padanya, jika dia menjawab bersedia menjadi pemimpin, maka mereka membaiatnya dan sah menjadi pemimpin seluruh umat. Seluruh umatnya itu wajib masuk membaiatnya dan patuh mentaatinya. Jika dia terhalang atau menolak dan menyatakan tidak sanggup, maka jangan memaksanya, karena pengangkatan pemimpin itu adalah akad kerelaan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan, maka dialihkan kepada orang lain yang lebih berhak. Kemudian, apabila sebanding atau setara syarat-syaratnya pengangkatan pemimpin pada 2 orang, maka didahulukan dipilih yang lebih tua, meskipun tambahnya umur disertai dengan sempurnanya baligh bukan merupakan syarat. Jika membaiat atau memilih yang lebih muda umumnya juga diperbolehkan. Jika salah satu keduanya lebih pandai dan yang lain lebih berani, maka yang pantas dipilih adalah yang lebih diharuskan pada waktu itu. Jika kebutuhannya lebih pada sifat keberanian karena menyebarnya upaya pemisahan wilayah dan munculnya pemberontak, maka yang memiliki keberanian itu lebih berhak. Namun jika kebutuhannya lebih pada sifat kepandaian karena menyebarnya kejumudan dan munculnya ahli bid'ah, maka yang memiliki ilmu itu lebih berhak. Dan selanjutnya, apabila pilihannya sudah ditetapkan pada salah satu dari 2, kemudian terjadi pertikaian di antara keduanya, maka sebagian fuqaha berkata, sesungguhnya pertikaian atau perebutan di dalam pengangkatan pemimpin itu jangan menjadi fitnah, pencemaran, dan penghalangan. Nah, dari pengertian di atas dapat saya jelaskan kembali bahwasannya sebaik-baiknya pemimpin kamu itu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu. Kamu menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu. Dan sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam bahwa konsep kepemimpinan adalah kekuasaan yang berada di genggaman Allah, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jabatan dan kedudukan kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pula yang mencabutnya sesuai kehendaknya. Keyakinan kita pada hakikatnya, yang menciptakan itu Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin, dan Allah pula yang membuat aturannya. Kepemimpinan itu pemberian dari Allah. Maka menjadi pemimpin itu hendaknya tidak membuat seorang menjadi sombong, atau sebaliknya. Tidak menjadi pemimpin itu jangan menjadi minder, karena kemuliaan bukan ada pada jabatan dan kedudukan. Banyak orang yang mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai kemuliaan, dan tidak sedikit pula orang yang tidak mempunyai jabatan dan kedudukan tetapi mempunyai kemuliaan. Jabatan bukan merupakan keputusan dan pemberian dari Allah. Maka kita harus selalu bersyukur kepada yang di atas. Tantangan saat ini tidak hanya melarang masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan, tapi harus bisa melahirkan pemimpin yang memenuhi persyaratan. Pemimpin pun wajib dipatuhi kecuali yang mengajak kepada kemaksiatan dan kejahatan.
Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu mengenai tentang tarkib nahwu dari qiraah yang saya bacakan, yaitu pada lafadz faida ijtama'a ahlul aqdi itu, pada lafadz ijtama'a itu merupakan kalimat fiil, sedangkan ahlul aqdi itu merupakan kalimat isim. Nah, faida ijtama'a itu merupakan jumlah ismiyah, sedangkan ahlul aqdi itu merupakan i'rab rafa. Nah, setelah itu tasawwafu itu merupakan kalimat fiil. Selanjutnya ahwalul ahlil imamah. Ahwalul itu merupakan i'rab nasab, sedangkan ahlul imamah itu kalimat isim. Al maujudatun itu susunannya jer. Kemudian pada lafadz faqaddamu itu merupakan kalimat fiil. Selanjutnya yusri'u linnas itu merupakan kalimat fiil, sedangkan anasu itu merupakan isim dhamir. Jika digabung, yusri'un nas itu merupakan i'rab rafa. Nah, ta'atihi itu merupakan kalimat isim yang i'rabnya jer. Selanjutnya itu faida ta'ayyana itu merupakan kalimat fiil. Katanya itu merupakan jumlah fi'liyah. Lahum itu merupakan isim dhamir, sedangkan jika digabung itu membentuk kalimat huruf. Bainal jama'ati itu merupakan isim. Baina itu apa sih? Oh ya, baina itu merupakan kalimat huruf, sedangkan al jama'ah itu merupakan isim. I'rabnya itu jer. Min adamuhum itu terdapat isim dhamir, sedangkan ijtihad itu merupakan isim. Ilal ikhtiyari itu merupakan i'rab jer. Ila itu merupakan i'rab jer, sedangkan ikhtiarin itu merupakan isim. Kemudian fa'in ajaba, fa'in itu merupakan kalimat huruf, sedangkan ajaba itu merupakan kalimat fiil. Ilaiha itu merupakan kalimat huruf plus kalimat isim. Lanjut wan aqadat itu merupakan kalimat fiil, sedangkan bayya'ihum itu merupakan isim huruf. Al imamah itu merupakan isim. Al imamah itu merupakan isim yang merupakan jumlah fi'liyah. Minha itu sebagai amil inna, aqdun itu sebagai i'rab rafa, sedangkan murasyatin itu sebagai kalimat isim, dan fahtiyarin itu sebagai kalimat isim. La yadkhiluhu itu merupakan kalimat isim. Ikratun itu merupakan kalimat isim yang di-i'rab rafa, dan kemudian ikhtiarin itu merupakan kalimat isim yang di-i'rab rafa. Kemudian wa'dila itu merupakan kalimat fiil. Illa itu merupakan kalimat huruf. Man itu merupakan kalimat huruf. Siwahu itu merupakan kalimat isim, dan min mustahaqihima, min itu merupakan kalimat huruf, sedangkan mustaqihima itu merupakan kalimat isim. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.